Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam acara Syiar Ramadan Dakwah Sulsel, edisi spesial di bulan suci Ramadan, di mana setiap hari ditayangkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabat beliau. Alhamdulillah, para peserta baik yang ada di Zoom, insyaallah pada sore hari ini kita akan membahas tema dengan judul Rasulullah SAW adalah teladan dalam bernegara. Baru-baru ini ada tokoh nasional yang mengeluarkan sebuah komentar yang kontroversial, di mana melontarkan sebuah kalimat bahwasanya haram hukumnya menegakkan negara sebagaimana negara yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangan beliau bahwasanya Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada dan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala sudah tidak ada lagi. Pemirsa channel Dakwah Sulsel edisi spesial Syiar Ramadan, alhamdulillah pada sore hari ini kita telah kedatangan narasumber yang insyaallah akan membahas bagaimana Rasulullah SAW sebagai teladan baik dalam pribadi, masyarakat maupun dalam menatah dalam sebuah negara. Nah, alhamdulillah kita sudah kehadiran pemateri di tempat kita di studio ini. Saya sapa Ustadz Abu Salman Abu Syifa. Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan menuju studi Ustadz? Apakah ada halangan, tantangan? Lumayan macet. Mungkin banyak penjual takjil pinggir jalan. Ya. Masing-masing ada rezeki Ustadz. Ya, insyaallah Ustadz kita akan membahas tema yang menarik pada sore hari ini terkait bagaimana Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan bagi umat manusia, baik dari sisi pribadi beliau, dari sisi bagaimana Rasulullah itu mendidik keluarganya, bahkan dalam sistem negara sekalipun. Dan mungkin Ustadz bisa sedikit memberikan penjelasan terkait masalah ini. Setelah itu kita akan melakukan sebuah diskusi terkait seorang tokoh nasional yang mengatakan bahwa haram hukumnya mendirikan negara sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Nabi. Mungkin Ustadz Salman bisa menjelaskan terkait hal ini. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan sebuah risalah, ya, pasti risalah itu harus ada yang membawanya, harus ada yang menyebarkannya. Penyebar risalah inilah disebut sebagai seorang rasul, ya, sebagai utusan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan dan untuk memberikan contoh bagaimana risalah itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Karena seorang rasul, ya khususnya Nabi Muhammad SAW adalah dia membawa risalah dan sekaligus mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, maka ketika kita ingin menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kita harus melihat pada diri Rasulullah SAW. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah itu ada suri tauladan yang baik. Artinya ketika Allah menjelaskan ada suri tauladan yang baik pada pribadi Rasulullah, pada sosok Rasulullah, maka itu tidak sekedar menjadi berita saja, informasi saja, tapi itu menjadi sebuah perintah untuk dilaksanakan, baik itu dalam pengamalan sebagai seorang pribadi, kemudian bertetangga, ya, bermasyarakat, begitu juga bernegara.
Karena agama kita ini adalah agama yang kafah, menjelaskan segala perkara, karena menjelaskan segala perkara, dan Rasulullah juga mencontohkannya, mulai bagaimana secara pribadi, berumah tangga, bermasyarakat, begitu juga bernegara ketika beliau berada di Yastrib atau di Madinah. Sehingga agama ini kafah, dan contoh yang diberikan oleh Rasul SAW juga kafah, sempurna. Sehingga kita sebagai umatnya ini ya harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekira demikian seharusnya kita sebagai orang yang mengaku sebagai umatnya. Iya. Nah, begini Ustaz, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan warisan yang terbesar, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi, untuk dijadikan pedoman hidup untuk seluruh umat manusia. Dalam arti kata bukan cuma umat Islam, akan tetapi seluruh umat manusia yang ada di bumi ini. Nah, mengapa ada tokoh nasional itu sendiri seolah-olah tidak menerima hal tersebut? Nah, bagaimana tanggapan Ustadz terkait komentar tersebut, Ustadz? Iya, jadi kalau kita lihat di dalam perkembangan Islam itu terjadi proses sekularisasi. Jadi proses sekularisasi itu ada upaya agar umat Islam itu menjauhkan agamanya dalam kehidupan muamalah, dalam kehidupan sosial, termasuk di dalamnya kehidupan bernegara. Sampai dulu ada kemudian statement-statement yang dilontarkan oleh banyak pihak bahwa agama itu suci dan politik itu kotor. Itu kan bagian dari upaya agar agama ini tidak digunakan untuk mengatur pemerintahan atau untuk mengatur perpolitikan berbangsa dan bernegara. Jadi ada kemungkinan ketika seseorang tidak ingin menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam mengatur negara, ada kemungkinan beliau terpapar oleh sekularisme. Ya, yang kedua, kemungkinan yang kedua, beliau tidak paham bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai seorang Rasul, beliau juga sebagai kepala negara ketika beliau berada di Yastrib. Atau mungkin ada kemungkinan lain, yaitu ada sesuatu ya yang di dalam hatinya, atau mungkin ada sesuatu yang mereka sedang upayakan agar umat ini jauh dari agamanya, agar agama ini tidak dipakai mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Menurut pandangan Ustadz terkait tokoh nasional tersebut melontarkan kalimat tersebut, apakah beliau itu sadar atau seperti apa? Karena kalau tidak salah dalam ceramahnya beliau ucapkan tersebut. Nah, apakah dari sisi ucapannya itu keluar dari hatinya, ataukah ada kalimat pesanan begitu, Ustaz? Kalau ini sadar, kan dari sistem dia kan masuk dalam pemerintahan, Ustaz, tokoh nasional juga. Kalau dibilang sadar pasti sadar kan, tidak mungkin mengigau. Karena dia bicara dalam keadaan yang terjaga, dalam keadaan berpidato. Tapi apakah itu tulus dari hatinya? Walau a'lam bishawab. Karena hanya Allah dan orang itu yang tahu bahwa itu sesuatu itu keluar dari hatinya atau tidak. Yang jelas statement seperti itu, apa yang dilontarkan oleh seorang pejabat negara atau oleh tokoh masyarakat, tokoh publik nasional, itu tentu berdampak ya kepada masyarakat, khususnya berdampak kepada umat Islam. Betul. Umat Islam bisa saja menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW memang tidak memberikan contoh dalam berbangsa dan bernegara atau dalam mengatur negara. Padahal dari sisi sejarah kita lihat Rasulullah itu dalam fase dakwah beliau 13 tahun di Mekah, kemudian 10 tahun di Madinah atau di Yastrib. Ketika beliau di Yastrib itu beliau menjadi kepala negara, bahkan mengangkat gubernur-gubernur di Yaman. Sampai ketika beliau wafat itu satu jazirah Arab itu menjadi satu wilayah di bawah kekuasaan Islam, dan jazirah Arab itu saat ini menjadi kurang lebih 7 negara. Jadi kita lihat Rasulullah itu sukses atau berhasil menggabungkan negeri-negeri Arab menjadi satu pemerintahan, satu kepemimpinan sebelum beliau wafat. Sehingga apa yang dilontarkan oleh beliau ini, oleh orang tersebut ini bertentangan dengan fakta sejarah. Yang kedua, secara syariah, secara dalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu Rasul, Rasul yang kemudian apa yang beliau lakukan itu menjadi contoh bagi kita, contoh bagi kita.
karena beliau menjadi kepala negara berarti itu menjadi dalil bahwa umat Islam itu boleh mengatur negara, boleh menjadi pemimpin. Nah, ketika menjadi pemimpin, menjadi kepala negara, apa yang harus dilakukan? Ya bagaimana mengatur. Makanya kita lihat setelah Rasulullah SAW wafat, itu kan beliau digantikan oleh sahabat. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Ali, ada Utsman, yang kemudian disebut sebagai khalifah, ya, pengganti Rasul sebagai kepala negara. Andaikan kepemimpinan Rasulullah tidak bisa ditiru, tidak bisa dicontoh, tidak akan muncul khalifah seperti Abu Bakar, seperti Umar, Utsman, dan Ali, dan khalifah-khalifah setelahnya. Jadi apa yang beliau lontarkan itu bertentangan dengan fakta sejarah dan bertentangan dengan dalil yang ada, di mana kita harus mencontoh Rasulullah dalam seluruh aspek kehidupan. Iya. Nah, kalau kita lihat Ustadz dari pernyataan tokoh nasional tersebut, bisa jadi ketika melontarkan kalimat kontroversial itu, di mana masyarakat akan pemikirannya akan terbelah dua. Ada yang mungkin menilai bahwa ini pemikirannya beliau ini keliru. Ada mungkin masyarakat awam akan menganggapnya benar juga karena jauhnya fakta sejarah dari masyarakat. Jadi edukasi tentang bagaimana sistem pemerintahan Islam di mana Rasulullah SAW itu dulu menjalankan itu tidak sampai ke masyarakat. Nah, bisa jadi dalam masyarakat itu akan terjadi dua pemikiran. Dan bisa jadi akan terjadinya pecah belah. Nah, apakah ada maksud terselubung ini Ustaz terkait kalimat yang dilontarkan tersebut? Kalau kita lihat fakta masyarakat, memang kan di tengah-tengah masyarakat kita itu mayoritas memang sudah terpapar sekularisme, di mana menjauhkan politik dan agama, ya, bukan hanya karena adanya pernyataan itu, tapi memang sudah lama. Sudah lama ada proses menjauhkan umat ini dari politik Islam. Tapi pernyataan itu sebenarnya kemudian menguatkan orang-orang yang memang tidak ingin negara itu diatur oleh agama, atau menguatkan keyakinan orang-orang bahwa agama itu jangan dicampur dengan politik. Mengapa hal itu bahwa ada tujuannya dijauhkan dari politik? Mengapa dijauhkan? Supaya Islam ini tidak berkembang. Nah, Islam tidak berkembang karena kalau Islam itu kemudian digunakan untuk mengatur negara, Islam itu akan kuat dan menyebar, dan orang-orang Barat itu tidak ingin Islam itu berkembang, karena kalau Islam berkembang maka keadilan itu akan merata dan kapitalisme itu akan hancur. Ya kan, kalau Islam itu berkembang maka upaya hegemoni kapitalisme terhadap negeri-negeri Islam itu akan terhambat, atau mungkin memang tidak bisa menyebar ke negeri-negeri Islam, sehingga cengkraman mereka terhadap politik, terhadap budaya, terhadap sumber daya alam, ya, itu kemudian akan tercerabut dari negeri-negeri Islam, sehingga akan menjauhkan mereka dari keuntungan, baik keuntungan ideologi maupun keuntungan materi, ya. Nah, itu sehingga kalau kita lihat ini kan proses sekularisasi awalnya didesain dari Barat, ya, dari Barat yang tidak menginginkan Islam itu berkembang. Kemudian dipengaruhilah tokoh-tokoh tertentu di setiap negeri-negeri kaum muslimin agar mereka ikut menyebarkan paham sekularisme ini, termasuk di dalamnya menjauhkan agama dan politik. Ya, tujuan utamanya adalah membendung kebangkitan Islam agar yang menjadi penguasa dunia itu adalah sekularisme dan kapitalisme. Berarti ini orang-orang Barat tidak menginginkan Islam itu diketahui secara menyeluruh di masyarakat, ya Pak Ustaz? Iya, jadi mereka tidak ingin Islam itu menjadi kekuatan politik. Bahkan kalau kita lihat lebih jauh lagi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa mereka juga bahkan ingin agar Islam itu hilang dari permukaan bumi. Ya, bukan hanya tidak menjadi kekuatan politik, tapi juga agar hilang di permukaan bumi. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini yang mendapatkan intimidasi bukan hanya kelompok-kelompok dan ustadz-ustadz yang menyuarakan Islam kafah atau Islam politik, tapi juga orang-orang dan ustadz-ustadz yang istiqomah di dalam menjalankan agamanya, sekalipun itu hanyalah ritual sehari-hari. Iya. Begini Ustadz, saya mendengar tadi kata Ustadz Islam politik. Ya. Seberapa besar kekuatannya itu Islam politik Ustadz, sehingga pemerintah kita, atau bahkan bukan cuma di Indonesia Ustadz, bahkan mungkin seluruh dunia, belahan dunia tidak menginginkan Islam itu
sebagai ideologi. Apa yang mereka takutkan ketika Islam itu dijadikan ideologi, Ustaz? Ya. Yang pertama dulu bahwa Islam itu ada, dan politik itu sesuatu yang tidak dipisah ya, karena politik itu riayatus syu'unil ummah, pelayanan terhadap urusan-urusan umat, dan Islam memiliki sistem itu. Bagaimana meriayah orang-orang miskin, bagaimana melindungi orang muslim, bagaimana melindungi non muslim, bagaimana mengatur perdagangan dan lain sebagainya. Ketika Islam menjadi kekuatan politik, maka kepentingan Barat itu terhalang, dan Barat pernah merasakan bagaimana Islam yang dulunya lahir di Mekah, kemudian menguasai Jazirah Arab, kemudian masuk ke Mesir, masuk ke wilayah Syam, masuk ke Palestina, dan kemudian masuk ke Konstantinopel, bahkan sudah masuk ke beberapa negara-negara Eropa pada masa itu. Nah, mereka tidak ingin apa yang pernah terjadi di masa lalu itu berulang kembali, di mana Islam menjadi kekuatan yang sangat besar. Ya, kenapa? Karena mereka memiliki kepentingan yang buruk terhadap dunia ini. Ya, mereka ingin menguasai kekayaan alam, menjarah kekayaan alam. Ya, mereka juga ingin agar manusia ini hidup dalam kebebasan. Ya, sebagaimana kebebasan di kalangan hewan. Ya, jadi mereka sangat berupaya, karena Islam itu sudah pernah berjaya pada masa lalu ya, selama kurang lebih 13 abad lamanya Islam itu berjaya, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya mereka tidak ingin memberikan Islam itu kesempatan untuk bangkit kembali ya, dengan setidaknya ada dua motif. Yang pertama motif ideologi atau politik, yang kedua motif ekonomi. Nah, selanjutnya Ustaz, sangat hangat diskusi kita pada sore hari ini. Ada yang ingin saya tanya ke Ustaz. Tadi Ustaz ada hadis yang kita ucapkan dalam hadis Nabi bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Akan tetapi ada juga orang tidak menginginkan aturan hukum Allah ditegakkan. Nah, bagaimana pandangan Ustaz, mengapa ada segelintir orang atau bahkan pemerintahan itu tidak menginginkan Islam itu ditegakkan? Bukan cuma kita di Indonesia, bahkan di seluruh penjuru dunia itu menyuarakan bahwa Islam itu harus segera ditegakkan. Karena kita juga bisa merasakan fakta-fakta yang terjadi sekarang, banyaknya kriminal, ekonominya anjlok, bukannya ekonominya meroket, bahkan meroketnya jauh dari harapan. Nah, apa yang menyebabkan yang seperti itu, Ustaz? Ya. Jadi dalam sebuah ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Berarti Rasul itu harus dijadikan sebagai teladan. Lalu kenapa ada orang yang tidak ingin menjadikan Rasul itu sebagai teladannya, bahkan tidak ingin Islam itu dijadikan sebagai pedoman hidup, pedoman hidupnya? Ya, ada banyak motif sebenarnya. Pertama tadi ada motif ideologi, ya, ideologi supaya yang berkuasa bukan Islam. Yang kedua motif ekonomi. Kalau Islam berkuasa, mereka tidak leluasa menjarah kekayaan alam. Nah, orang-orang yang tidak ingin menjadikan Rasul sebagai teladan atau tidak ingin mengatur sebuah pemerintahan dan negara berdasarkan sunnah Nabi, itu kita bagi dulu. Kalau dia non-muslim itu wajar ya, itu wajar saja. Tapi kalau dia seorang muslim, itu sangat tidak wajar, karena Rasul dalam sebuah hadis boleh pernah bersabda, la yu'minuna ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian hingga hawa nafsunya tunduk terhadap apa yang aku bawa. Termasuk hawa nafsu untuk berkuasa, ya, untuk memimpin sebuah negara, itu harus dikendalikan oleh syariah, harus dikendalikan oleh risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang mengaku cinta kepada Nabi, mengaku Nabi Muhammad adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ingin menjadikannya teladan ya dalam urusan berbangsa dan bernegara, maka tentu cintanya ini dusta. Atau mungkin juga bisa saja syahadatnya itu dipertanyakan. Apakah betul dia yakin akan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita sapa dulu Ustaz pemirsa yang ada di YouTube. Baik pemirsa channel Dakwah Sulsel edisi spesial Syiar Ramadan. Bagi pemirsa channel YouTube yang menyaksikan acara ini, kami sangat berharap untuk men-share acara ini, dan bagi pemirsa yang ingin
melayangkan pertanyaan, silahkan chat di kolom komentar. Karena materi kita ini sangat istimewa karena kita mengangkat tema Rasulullah SAW, menjadikan beliau suri toladan. Karena kita bersama dengan Ustadz Salman Abu Syifa yang insya Allah akan menjelaskan berbagai pertanyaan pemirsa. Jadi sekiranya pemirsa dakwah Sulsel jika ingin bertanya silahkan chat di kolom komentar. Baik Ustaz, kita lanjut diskusi kita. Jika seseorang tidak mengikuti sunnah Nabi Ustaz, jika seseorang itu tidak mengikuti sunnah Nabi, lantas apakah orang itu berdosa Ustaz? Ya. Sunnah itu kan ada dua makna, ya. Ada sunnah dalam makna hukum syara, yaitu ketika dijalankan dapat pahala, tidak dijalankan tidak dapat pahala, seperti sholat sunnah tarawih, qiyamul lail, itu sunnah dalam makna hukum syara. Ada sunnah dalam makna at-tariqah, jalan hidup, artinya apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kalau tidak ingin mengikuti sunnah dalam makna tidak ingin menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan dalam kehidupannya, maka dia berdosa. Ya, karena perbuatan kita itu harus bersandar kepada Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, "Man amila amalan laisa amruna fihi fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal dan amal itu tidak ada contoh dariku, fahuwa raddun, maka dia atau amalan itu tertolak, tidak diterima oleh Allah dan juga tidak diterima oleh Rasulullah SAW, tidak diakui oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau istilahnya ketika seseorang itu tidak mengikuti sunnah Nabi, yang Ustaz tadi katakan thariqah, jadi seluruh amalannya tertolak. Seluruh amalan yang tidak disandarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu pasti tertolak. Tertolak. Iya. Jadi bagaimana kalau misalkan kita lihat dari sisi penguasa, Ustaz. Dia tidak menginginkan apa yang menjadi contoh dari Nabi SAW dalam mengurusi negaranya, tidak mengambil hukum-hukum Allah. Nah, dari sisi pribadi Ustaz, apakah amalannya ataukah dilihat dari apa yang dia kerjakan dalam memimpin sebuah negara Ustaz? Bagaimana Ustaz? Nanti dipilah. Dipilah Ustaz. Jadi ada orang yang tidak mengikuti contoh dari Nabi. Korupsi itu adalah jutaan, puluhan juta. Itu semua serba naik Ustaz. Dari sisi pajak sekarang. Jadi dalil itu kan ada 4 ya. Menjadi kesepakatan para ulama usul bahwa dalil itu ada 4. Pertama Al-Quran, kemudian As-Sunnah, kemudian Ijma'us Sahabat dan Qiyas. Berarti kalau menolak Ijma'us Sahabat itu menolak dalil, bukan menolak hukum, tapi menolak dalil. Ijma'us Sahabat itu dalil, bukan hukum. Menolak dalil, orang itu bisa diragukan keimanannya, bisa kemudian keimanannya itu menjadi terhapus. Ya, sehingga harus bersahadat kembali, bertobat dan bersahadat kembali. Ustaz tadi mengatakan diragukan keimanannya terkait mengingkari ijma sahabat. Berarti Ustaz, ketika ada tokoh nasional Ustaz mengingkari hal tersebut, berarti sudah termasuk kategori siapapun orangnya, apapun jabatannya dan apapun pangkatnya, ketika seseorang itu menolak dalil, mengingkari dalil, maka ulama mengatakan orang itu keimanannya kemudian diragukan, ya, menjadi bermasalah. Orang itu harus bertobat. Masih diragukan, berarti ada kesempatan untuk bertobat. Ya, selama orang hidup kan ada kesempatan bertobat. Ya. Nah, dari diskusi kita tadi, Ustaz, saya melihat dan menggambarkan bahwasanya kita di Indonesia ini seolah-olah memang sengaja dipisahkan dari agama. Bahwasanya agama itu tidak boleh ikut campur dalam pemerintahan. Apatah lagi kalau kita lihat dari pemerintahan kita sekarang, bukan cuma kita di Indonesia, bahkan mayoritas negara berpenduduk muslim terbesar, bahkan
Islam pertama kali turun di Mekah, bahkan boleh dikata tidak menerapkan sistem pemerintahan Islam. Nah, apakah menurut Ustadz bahwa di seluruh negeri di dunia ini, belahan dunia ini, apakah mereka menerapkan hukum-hukum Allah sebagian saja, ataukah seperti apa Ustadz? Karena kalau kita lihat di Mekah, negara Islam, mereka kan ada hukum potong tangan, hukuman mati bagi koruptor mungkin, hukuman cambuk bagi pezina. Itu kan bagian dari hukum-hukum Islam. Nah, kalau kita dilihat dalam Al-Quran kan ada terkait dalil tersebut, terkait hukum potong tangan, hukum zina. Nah, mungkin Ustadz bisa mengkaitkan Ustadz terkait dalil tersebut dengan hukum-hukum Allah jika diterapkan secara keseluruhan, Ustadz. Ya, jadi sejak khilafah itu ada di Turki, kemudian runtuh, kan sebelum keruntuhannya itu disebabkan karena mereka mengadopsi undang-undang dari Barat. Jadi sudah ada sekularisasi dalam undang-undang. Kemudian yang kedua terkait dengan hukum-hukum ya, sistem. Jadi negeri-negeri muslim itu menjalankan sistem Islam, tapi sebahagian, ya misalnya di Indonesia saja kan diterapkan hukum pernikahan, hukum waris, di Arab Saudi, di Oman, di Uni Emirat Arab, ya di Turki. Tetapi itu sebagian kecil, padahal kan perintah itu kafah. Iya, jadi yang harus diterapkan itu seluruh, karena sistem ini berkaitan, sistem ini saling berkaitan. Jadi kalau tidak semuanya, efeknya juga tidak maksimal, dan kita juga masih dianggap berdosa kalau menjalankan sebagian dan kemudian membuang sebagiannya. Saya kira itu. Iya, Ustaz. Kita sapa dulu pemirsa di channel YouTube Dakwah Sulsel. Baik para pemirsa Dakwah Sulsel, menarik bincang-bincang kita hari ini bersama Ustadz Salman. Kita berharap pemirsa Dakwah Sulsel melayangkan pertanyaan di channel YouTube. Kita coba lihat pertanyaan di channel YouTube. Apakah ada pemirsa yang ingin bertanya? Menarik bincang-bincang kita hari ini bersama Ustadz Salman. Nah, ada yang bertanya Ustadz dari Samsir, Muhammad Syamsir. Bismillah, apakah pernyataan tokoh nasional tadi Ustaz bisa diserupakan dengan kelompok atau orang yang melarang adanya kelompok kaum muslimin mendakwahkan Islam khilafah, atau dilabeli khawarij hanya karena beda cara dakwahnya Ustaz? Ya. Jadi memang upaya untuk membendung dakwah khilafah itu kan sudah menjadi agenda internasional. Itu agenda Barat, bukan agenda nasional ya. Jadi itu agenda Barat, agenda internasional, kemudian dikucurkan dana yang sangat besar, kemudian dimunculkan tokoh-tokoh untuk berbicara di forum-forum publik agar umat ini tidak bersuara tentang sistem pemerintahan Islam. Dalam hal ini adalah Daulah Islamiyah. Jadi pernyataan orang per orang itu adalah bahagian dari agenda besar ya yang dimotori oleh Barat ya sebagai pengusung sekularisme dan kapitalisme. Karena sebenarnya yang terjadi itu adalah benturan ideologi ya, benturan ideologi antara Islam dan kapitalisme. Sekalipun di sisi lain juga ada riak-riak komunisme ya di sisi yang lain. Tetapi yang paling keras sekali benturan saat ini adalah benturan antara sekularisme, kapitalisme dan Islam. Jadi pernyataan seperti itu adalah hal-hal yang biasa saja terjadi sebenarnya. Sudah lumrah ya kita dengarkan, dan itu bukan pernyataan yang baru ya, itu bukan pernyataan baru. Itu sesuatu yang sudah lazim terjadi. Hanya saja yang perlu kita lakukan adalah bagaimana umat ini mempelajari agamanya. Ya, mempelajari agamanya baik secara dalil maupun membuka sirah ya, membuka sirah nabawiyah, dan juga membuka sejarah. Ya, membuka sejarah apa yang pernah dilakukan oleh kaum muslimin pada masa lalu, dan apa sumbangsi umat Islam terhadap perkembangan dunia ketika Islam itu diterapkan. Ya kan, karena kalau kita lihat dalam lintang sejarah yang panjang itu, ketika Islam diterapkan secara kafah, dunia ini tersinari oleh ilmu pengetahuan, tersinari oleh keadilan ya, dan kemudian
orang-orang yang terzolimi itu mendapatkan bantuan dan perlindungan dari kaum muslimin, bukan hanya yang terzolimi itu umat Islam, termasuk ketika yang terzolimi itu non muslim sekalipun, umat Islam itu, dan dalam hal ini adalah khilafah Islamiyah pada masa lalu itu memberikan bantuan. Jadi tidak ada yang harus ditakutkan dengan Islam ini, justru Islam ini harus dicintai kan, bentuk pemerintahannya harus dicintai karena dia adalah sesuatu yang bersumber dari Rasulullah dan sesuatu yang bersumber dari sahabat, dan sahabat-sahabat Nabi itu kan orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Sehingga tidak perlu lagi kita ragukan bahwa mereka itu bersekongkol untuk melakukan sesuatu yang salah. Itulah sebabnya makanya ijma'u sahabat menjadi dalil. Iya, jadi pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang biasa saja, tapi intinya ini adalah bagian dari agenda global, agenda internasional untuk membendung kebangkitan Islam. Ya, karena kalau Islam bangkit dan kemudian menjadi penguasa dunia, maka mereka sekali lagi tidak leluasa untuk menjalankan aktivitas politik mereka yang di barat itu, dan tidak leluasa untuk menjarah kekayaan alam yang ada di negeri-negeri kaum muslimin. Begini Ustaz, terkait tadi Ustaz mengatakan bahwa sumbangsi Islam di masa sistem pemerintahan Islam dahulu, bisa Ustaz menyebutkan satu saja sumbangsi Islam supaya pemirsa juga mendengarkan bahwa penguasa juga saat ini semoga sampai di telinganya Ustaz. Satu saja Ustaz, sumbangsi Islam. Ya, kalau saya lihat ya, misalnya sekarang ini giroh semangat orang tua itu menyekolahkan anaknya untuk pendidikan Islam, untuk penghafal agar menjadi ulama. Sekarang itu sulit. Kalau kita mau menyamakan di masa lalu. Di masa lalu itu banyak ulama yang muncul, banyak mustahid yang muncul karena negara itu memberikan pendidikan yang gratis. Dan misalnya kalau ada seseorang yang menulis buku ya, misalnya bukunya setebal ini, itu negara memberikan apresiasi, buku itu ditimbang. Taruh misalnya beratnya 1 kilo, maka negara memberikan hadiah 1 kilogram emas. Kalau ditimbang-timbang ya, kalau ditimbang itu dari sisi ekonomi ya. Nah, kemudian misalnya di dalam sejarah Islam itu muncul banyak ilmuwan-ilmuwan ya. Ada Al-Khawarizmi, ada Ibnu Sina ya. Dan banyak lagi ya ilmuwan-ilmuwan lain, baik itu penemu dasar optik, penemu logaritma dan aljabar ya, dan lain sebagainya. Jadi Islam ini mengajarkan banyak hal dan memberikan sinar kepada seluruh dunia. Ketika Barat belum mengenal sabun, umat Islam sudah mengenal sabun. Gitu ya, jadi istilahnya yang pertama kali penemu umat Islam Ustaz? Ada yang memang pertama kali umat Islam yang menemukan, ada yang kemudian sebenarnya itu peninggalan dari zaman sebelumnya, tapi umat Islam kemudian melakukan modifikasi, dimudahkan dan kemudian dilakukan industrialisasi sehingga produk-produk itu menjadi murah dan bisa dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Misalnya ada kan produk biasanya dikonsumsi oleh orang-orang kaya, ya oleh kalangan elit. Nah, tapi kemudian penemu-penemu umat Islam itu melakukan penelitian bagaimana diproduksi secara murah dan massal. Maka kemudian itu bisa dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa Ustaz. Nah, ketika kita berbicara sumbangsi ini Ustaz, banyak penemu-penemu yang dari umat Islam. Nah, kalau kita lihat umat Islam kan pedomannya Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah para penemu-penemu itu Ustaz keingintahuannya itu untuk belajar, misalkan belajar ilmu matematika, belajar ilmu astronomi, itu dia melihat Al-Quran Ustaz ya? Apakah dalam Al-Quran itu Ustaz membicarakan tentang terperinci terkait alam semesta Ustaz, ataukah berbicara terperinci terkait ilmu astronomi, bahkan ilmu matematika Ustaz? Jadi akhirnya mungkin kita lihat umat Islam terdahulu dari sisi ilmu pendidikannya itu bersinar. Saya beranggapan begini Ustaz, mungkin mereka tuh ambilnya dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran lalu kemudian menciptakan sesuatu. Apakah mungkin seperti itu Ustaz? Ya, jadi semangat untuk mempelajari alam semesta ini itu kan berasal dari Al-Quran. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab.
dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Jadi umat Islam ini kemudian mempelajari dengan motivasi ruhiyah, motivasi untuk mendapatkan pahala dan memberikan sumbang sebesar bagi masyarakat. Kemudian yang kedua, umat Islam ini kan diperintahkan untuk beribadah. Nah, dalam ibadah itu kan butuh sarana dan prasarana. Misalnya misalnya di Indonesia kan, haji itu wajib bagi umat Islam dimanapun dia berada. Kita wajib berhaji. Nah, berhaji kan misalnya harus ke Mekah kan, Madinah dan Mekah kan, ya ke Mekah. Nah, kita orang Indonesia sampai ke Mekah itu harus naik apa? Nah, dulu naik kapal laut, sekarang naik pesawat. Maka sampai 3 harus bulan dipikirkan bagaimana caranya bisa sampai ke sana sebelum lewat bulan haji. Nah, maka harus dipikirkan. Disitulah kemudian umat Islam itu berpikir ya, bagaimana membuat kapal laut, bagaimana membuat pesawat, bagaimana membawa bekal makanan yang kemudian tidak basi di tengah jalan. Nah, itu adalah sarana dan prasarana, dan keberadaan sarana dan prasarana menurut kaidah para ulama itu wajib. Ya, jadi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa-apa yang tidak wajib, kalau dia tidak ada, kemudian kewajiban tidak bisa terlaksana, maka dia menjadi wajib hukumnya. Jadi bikin pesawat itu tidak wajib, bikin kapal laut itu tidak wajib. Tapi tanpa pesawat, tanpa kapal laut, seseorang tidak bisa pergi berhaji, maka keberadaan alat transportasi seperti itu menjadi wajib hukumnya. Islam misalnya memerintahkan kita untuk sholat. Nah, sah-sahnya sholat itu nutup aurat, maka harus dipikirkan apa yang digunakan untuk menutup aurat. Ya, baju kan harus ada kain. Nah, ketika berpikir tentang kain, ya harus dipikirkan bagaimana seluruh umat Islam yang mau sholat memiliki pakaian. Maka muncullah industri dalam bidang garmen, kemudian dibuatlah tekstil dan lain sebagainya. Jadi perintah beribadah itu berdampak banyak ya, termasuk dalam hal ekonomi ya. Jadi itulah yang menyebabkan perkembangan Islam itu begitu bagus pada masa itu ya, karena umat Islam itu beribadah, kemudian umat Islam itu berpikir bagaimana bisa memberikan manfaat sebaik-baiknya. Iya, Masya Allah, luar biasa Ustaz. Memang betul Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebuah perangkat, bahwasanya adalah pedoman hidup umat manusia, bahwa Islam memang ini adalah paripurna, sangat-sangat sempurna, bahwa sangat aneh, sangat nyeleneh ketika kita ada seseorang beranggapan dan bahkan tidak mau mengikuti pedoman Al-Quran itu sendiri sebagai rujukan untuk membangun sebuah negara. Bahkan di Indonesia ini Ustaz kan mayoritas penduduk muslim, apatah lagi ketika masuk bulan suci Ramadan, kita bahkan berlomba-lomba memperbanyak mengkhatamkan Al-Quran Ustaz. Bahkan mungkin pejabat-pejabat negara mungkin ya Ustaz juga membaca Al-Quran Ustaz. Tapi di satu sisi, apakah terbersih dalam hatinya itu bahwa Al-Quran itu adalah yang dia baca adalah seperangkat aturan Ustaz yang maha paripurna, sempurna. Mungkin Ustaz bisa memberikan sedikit apa istilahnya gambaran kepada penguasa kita, semoga bisa mendengarkan pemaparan kita pada hari ini, bahwasanya ayo kita kembali kepada Islam, ayo kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dan ijma' sahabat, menjadikan rujukan sebuah aturan seperangkat dalam membangun sebuah negara Ustaz. Ya, jadi memang ada orang yang itu rajin tadarus ya, rajin baca Quran, tapi Al-Quran itu tidak sampai ke hatinya. Kata Rasul, Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokan. Dia hanya baca, tapi kemudian tidak merasuk ke dalam hatinya. Dia tidak imani dan kemudian akhirnya dia tidak amalkan. Ada banyak penyebab. Ada karena terpapar oleh paham sekularisme, ada karena terpengaruh bisikan setan, ada karena memperturutkan hawa nafsunya. Ya, padahal Allah sudah menjelaskan dalam sebuah ayat, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang berpaling dari az-zikra, Al-Qur'an, baginya kehidupan yang sempit dan di akhirat dia bangkitkan dalam keadaan yang buta. Artinya, efek dari tidak dijadikannya Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, dan bernegara, maka yang ada itu kehidupan kita akan diliputi dengan kesulitan-kesulitan, diliputi oleh kesusahan-kesusahan. Problem itu tidak akan pernah selesai, bahkan problem itu semakin hari semakin banyak sehingga dianggap seperti selimut atau seperti pakaian. Artinya
persoalan itu menjadi selimut, menjadi pakaian yang menyelimuti orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, dalam kehidupannya. Iya. Kemudian di akhirat dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa orang-orang yang di dunia tidak baca dan tidak amalkan Al-Quran, Al-Quran itu di hadapan Allah akan menjadi penuntut. Ya Allah, saksikanlah orang ini tidak pernah membacaku dan orang ini tidak mengamalkan apa yang ada di dalam diriku, di dalam Al-Quran. Luar biasa ketika nanti di akhirat kita tidak menerapkan Al-Quran, Iya. Al-Quran akan menuntut kita, Ustaz. Al-Quran akan menuntut. Iya, luar biasa. Nah, satu Ustaz, karena diskusi kita ini sangat hangat dan tidak terasa sudah 1 jam, Ustaz. Masih ada yang ingin saya tanyakan, Ustaz. Apakah di dalam Al-Quran itu, Ustaz, terperinci dalil tentang sistem pemerintahan Islam itu sendiri, Ustaz? Apakah terperinci dalam Al-Quran untuk menegakkan sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh khalifah? Kalau terperinci itu tidak, ya, karena Al-Quran itu kan garis-garis global, garis-garis besar. Maka terperincinya itu ada dalam Al-Quran dan ada di dalam As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Ada juga dalam Ijma'us Sahabat. Nah, secara umum bahwa Al-Quran memerintahkan kita berhukum dengan Al-Quran. Ya, Allah memerintahkan kita berhukum dengan Al-Quran. Allah menjelaskan bagaimana ada pidana dalam Islam, ya, ada petontangan, ada bagi pencuri, ada cambuk bagi pezina, ya, kemudian ada hukuman yang berat bagi pembegal. Nah, menjadi pertanyaan bagaimana hukum itu harus diterapkan. Misalnya ada pencuri, kan, pencuri itu dipotong tangan, iya. Kalau pencuri dipotong tangan kan harus ada bukti bahwa dia memang mencuri dan harus diadili. Dia itu mencuri dalam keadaan miskin atau dalam keadaan tidak miskin. Maka proses pembuktiannya itu di pengadilan, Berarti pengadilan kan lembaga negara, ya, berarti harus diwadahi oleh sebuah negara. Kalau secara rinci tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi ada banyak ayat di dalam Al-Quran yang menuntut keberadaan sebuah pemerintahan atau negara untuk menjalankan perintah-perintah tersebut. Yang kedua, di dalam sunnah Nabi itu dijelaskan secara rinci bahwa Nabi menjadi kepala negara. Dalam Ijma'us Sahabat dijelaskan lagi lebih rinci lagi bahwa ketika Nabi wafat, muncullah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi dalam posisinya sebagai kepala negara. Diganti lagi oleh Umar, oleh Utsman, oleh Ali dan seterusnya sehingga sebenarnya fakta sejarah dan dalil itu menguatkan bahwa kehidupan masyarakat itu harus diatur oleh Islam, baik itu pribadi, keluarga, masyarakat, maupun dalam mengurus pemerintahan. Karena semuanya kan mengurus pemerintahan itu ngurus orang, ya. Yang diurus itu manusia, ya. Yang diurus itu adalah manusia, bagaimana ekonominya, ya, bagaimana ibadahnya, sosialnya, politiknya, semua harus sesuai dengan Islam atau sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Terakhir, Ustaz, sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, dari sisi politik ini, Ustaz, terkait kalimat kontroversial itu, Ustaz, apakah ada motif terselubung ini, Ustaz? Karena dari satu sisi politik yang ada di negeri kita sekarang dibenturkan dengan politik Islam yang dimana saudara-saudara kita itu memperjuangkan Islam itu tegak, Ustaz. Ya, jadi secara politik Barat itu tidak ingin umat Islam itu bangkit secara politik. Sedangkan negara kita itu kan negara yang berada di bawah kendali kekuatan besar, ya, kendali Barat dan juga kendali Cina. Sehingga orang-orang yang ada di sini itu sebahagiannya dikendalikan, disetir oleh Cina dan juga dikendalikan oleh Barat. Sehingga mau tidak mau mereka harus mengikuti agenda-agenda Barat. Jadi mereka sebenarnya lebih kepada menjalankan agenda-agenda Barat, yaitu politik untuk membendung kebangkitan Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Alhamdulillah, Ustaz, syukran atas pemaparannya. Sebagai penutup pertemuan kita pada sore hari ini, mungkin Ustaz memberikan sedikit kesimpulan dari pembicaraan kita di awal sampai di akhir, Ustaz, untuk para pemirsa dan para pemirsa yang ada di dakwah Sulsel, dan kita juga berharap tayangan ini juga sampai kepada penguasa, Ustaz. Ya, jadi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita, ya, dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat dan bernegara.
Kalau kita tidak menjadikan beliau sebagai toladan, maka kita berarti melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, dan di akhirat nanti bisa saja Rasulullah tidak mengakui kita sebagai umatnya karena kita tidak cinta kepada beliau dan tidak menjadikan beliau sebagai contoh dalam kehidupan keseharian kita. Saya kira demikian. Iya. Syukron jazakallah Ustaz atas kehadirannya di studio kami. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua dan para pemirsa dakwah Sulsel. Baik para pemirsa dakwah Sulsel, di penghujung acara mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita Ustadz Salman bermanfaat untuk kita semua dan bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik tauladan, sebaik-baik contoh dalam kehidupan kita. Baik pemirsa dakwah Sulsel, jangan lupa untuk mengikuti acara besoknya karena syiar Ramadan hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan. Jangan lupa like dan share kepada seluruh teman, kerabat, sahabat sehingga acara kita ini sampai ke telinga penguasa. Akhir kata, saya Amiruddin dan seluruh kru kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dan kami mengucapkan jazakallah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.